teman-teman semua, berjumpa lagi ya bersama saya John Hartanto atau Anto Barito khususnya seperti itu ya. Oke, kali ini saya akan bahas tema kesehatan ya, atau tentang seputar gym, fitness atau mungkin suplemen, katakanlah seperti itu. Oke, yang saya bahas hari ini adalah bagaimana sih untuk membentuk otot kita supaya lebih padat, berisi atau mungkin kering, katakanlah seperti itu. Mungkin banyak orang-orang yang kurang paham ya. Mereka kira bahwa ketika kita latihan terus-menerus itu akan membentuk otot ya, akan menjadi lebih besar, lebih kekar dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya ketika kita latihan itu merusak otot. Jadi jaringan sel-sel otot kita itu dirusak semua. Kemudian ketika kita pulang dari latihan, kita makan banyak protein ya. Ada protein hewani atau nabati, terserah teman-teman milih yang mana gitu kan ya. Ya, setelah pulang, teman-teman istirahat. Ya, tidur, katakanlah seperti tidur malam lah. Sebenarnya maaf ada gangguan. ya sebenarnya ketika teman-teman itu tidur malam, disitulah yang sebenarnya terjadi adalah proses pembentukan otot. Jadi sel otot yang rusak tadi diperbaiki oleh makanan protein yang sudah dikonsumsi. Kemudian pas teman-teman istirahat, nah disitulah otot dibentuk. Jadi bukan waktu latihan, tetapi ketika tidur, waktu istirahat ya. Jadi bukan ketika latihan. Jadi teman-teman perlu pahami ya. Memang saya ya sekitar 5 tahun yang lalu masih tetap pernah juga ikut ngelatih, khususnya di Fitness Story ya, Fitness Story Malang ya. Ini bajunya memang masih tetap saya ada dulu waktu jadi personal trainer di situ. Jadi saya sedikit paham tentang itu. Kebanyakan orang kan dikiranya ketika latihan otot mereka diperbesar, katakan semakin sering latihan semakin besar ya. Enggak seperti itu mekanismenya. Jadi otot itu tumbuh waktu teman-teman tidur, waktu teman-teman istirahat. Nah, latihan itu buat memecah aja. Jadi ototnya dipecah, kemudian dikasih protein. Nah, setelah protein masuk ke dalam tubuh, ada yang namanya metabolisme itu tadi ya. Akhirnya di malam harinya ketika teman-teman tidur, lah di situ sel otot yang rusak diganti dan dikuatkan oleh protein itu tadi. Akhirnya otot semakin tebal dan mungkin membesar atau mungkin lebih kering dan lebih kenceng. Dan satu hal lagi, ketika teman-teman latihan angkat beban, entah itu gym, entah itu body workout exercise kayak pull up, sit up, kemudian push up seperti itu. Nah, kelebihannya dua. Yang pertama, otot kita dirusak dan diperbesar. Yang kedua adalah proses pembakaran lemak itu dilakukan selama 24 jam. Tapi kalau teman-teman melakukan latihan kardio kayak lari, bersepeda ya, lemak dibakar waktu latihan itu aja. Cuman kalau angkat beban ya, ketika otot rusak, di situ juga proses metabolismenya juga dipakai si lemak ini buat energi itu tadi. Jadi 24 jam ya, ketika kita nggak latihan, setelah latihan angkat beban itu lemak masih dibakar. Itu kelebihannya ketika kita berlatih gym, angkat beban atau mungkin body workout exercise, katakanlah seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan, mungkin ya bisa komen di kolom komentar, katakanlah seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin pembahasan tentang ya bagaimana cara membentuk tubuh dan bagaimana otot itu tumbuh saya cukup sudahi sampai di sini. Saya John atau Hartanto. Kita lanjut di materi selanjutnya. Bye bye, see you.